Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky dari KPI 5A. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari teknik khitobah. Yang pertama adalah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang, karena seorang khatib memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah atau tidaknya khutbah yang dia sampaikan. Yang kedua adalah terlebih dahulu melakukan sholat sunnah, kemudian duduk dengan penuh kewibawaan, karena khatib harus menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk, menunggu tibanya waktu sholat Jumat. Setelah itu duduk dengan penuh kewibawaan, dianjurkan untuk mematangkan materi yang ingin disampaikan. Dan yang selanjutnya, tidak berbincang dan menunggu datangnya khutbah, karena tugas khatib sejatinya harus mengalokasikan waktu untuk menunggu khutbah, bukan ditunggu khutbah, agar tugas khutbah bisa dijalankan dengan tenang. Saat menunggu, khatib juga menjaga diri untuk tidak berbincang dengan siapapun kecuali pada keadaan yang memaksa, demi menjaga kewibawaan khatib. Yang selanjutnya adalah melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Seorang khatib hendaknya percaya diri dengan tugas yang diemban, tapi hindari diri dari yang berlebihan, sebab akan menjadi beban yang sangat berat untuk khatib, karena khatib sedang melaksanakan tugas yang amat penting dan mulia. Yang selanjutnya adalah naik dan berdiri tangga dengan khusyuk sambil berzikir, karena menaiki tangga demi sakralitas khutbah, sejatinya seorang khatib berdiri dengan khusyuk. Hal dilakukan untuk membantu mengkondisikan suasana hati yang tulus dan fokus menjalankan tugas khutbah. Dan yang selanjutnya adalah berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Pandangan seluruh jamaah dengan pandangan mata dari hingga depan hingga sampai ke belakang. Dan selanjutnya adalah menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan. Salam itu merupakan penanda tugas khutbah telah dimulai dengan lantang tanpa harus berteriak. Salam yang harus disampaikan bukan sekedar bahasa lisan, tetapi bahasa jiwa. Kolbu yang tulus mendoakan jamaah yang mendengarkan khutbah agar selamat dan diberi rahmat serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Mengumandangkan azan harus didengarkan dengan penuh ketawaduan, karena azan hakikatnya seruan Allah yang mengajak kita untuk melakukan peneguhan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berkhutbah dengan penuh tawadu. Ketika menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan Al-Ghazali adalah tawadu. Dan yang selanjutnya, tidak menunjuk jari telunjuk, karena khatib sebaiknya tidak menunjukkan sikap sombong atau arogansi, baik dengan kata-kata maupun bahasa tubuh. Penggunaan jari jemari juga untuk menunjuk adalah seorang sebagaimana biasa dilakukan dalam orasi politik, harus dihindari selama khutbah berlangsung. Selanjutnya adalah merasa yakin bahwa yang disampaikan itu bermanfaat. Materi khutbah harus disampaikan yang dengan bermanfaat, karena jangan sesekali menyampaikan hal remeh dalam khutbah. Manfaatkan kepercayaan tugas menjadi khatib dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah memberikan isyarat kepada jamaah agar berdoa. Materi khutbah yang disampaikan harus bisa berisi dengan hal yang bermanfaat bagi para jamaah. Jangan sekali menyampaikan hal remeh. Manfaat kepercayaan tugas khatib dengan sebaik-baiknya. Ini selanjutnya ada turun dari mimbar bila muadzin siap untuk iqamah. Dan khatib juga dilarang bertakbir saat jamaah belum tenang. Dan yang terakhir adalah mulailah sholat dan membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua ialah apa unsur utama etika dalam kegiatan khutbah atau mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama adalah berangkat dengan sudah keadaan berwudu. Dan yang kedua adalah berangkat lebih awal. Sebelum duduk, lakukanlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan yang ketiga adalah menjawab salam, karena hakikatnya menjawab salam itu wajib. Dan yang keempat, menjawab kumandang azan dan lalu berdoa. Dan yang kelima, bila khatib bersalawat, hendaknya kita menjawab salawat itu. Yang selanjutnya adalah dilarang duduk memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Dilarang juga berbicara, apalagi ngobrol. Dan yang selanjutnya dilarang bermain-main ketika khutbah. Dan yang selanjutnya adalah cukup memberi isyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang gaduh atau berisik. Dan yang selanjutnya tidak perlu menjawab salam ketika khutbah
orang yang bersin dan membalas salaman. Dan yang selanjutnya adalah bila datang terlambat, tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Dan yang selanjutnya, berniat untuk aktualisasi pesan. Khotib mengamini doa khotib, karena mengamini doa khotib insya Allah ijabah. Yang ketiga adalah urgensi dalam proses posisi itobah. Yang kesatu adalah posisi khutbah Jumat itu sangat sakral, tidak profan. Dan selanjutnya, secara syar'i sangat berbeda dengan ceramah atau dakwah-dakwah yang lainnya. Berbeda dan sebagai medium evaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan jamaah. Menurut jumhur ulama, khutbah Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat.